Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, praktikum fisika dasar mengenai percobaan 5, jarak titik api pada cermin dan lensa sferis. Saya Amalia Febrianti dengan NIM A42021089. Dilanjutkan dengan rekan saya, yakni Perkenalkan, nama saya Sofia Zalo Tabris dengan NIM A4202100085 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Faisal Rifa Ramada, NIM A4202100095 dari kelompok 17. Perkenalkan, saya Anindya Aulia dengan NIM A4202100097. tujuan praktikum fisika dasar, yakni agar praktikan mampu menentukan jarak benda dan jarak bayangan, menginterpretasikan sinar istimewa serta sifat pada cermin dan lensa, lalu menentukan jarak titik api pada cermin sferis dan lensa sferis, kemudian menentukan jarak titik api pada lensa gabungan, dan menentukan jarak daya lensa sferis dan gabungan. Untuk alat dan bahan, ada lampu senter, cermin cekung dan cermin cembung, lensa cembung, biconvex dan double convex, bangku optik, dan tabir dengan kaca. Prosedur pelaksanaan percobaan pertama, menentukan jarak titik api pada cermin cekung, memasang dan mengatur posisi objek, cermin cekung, dan tabir, mengamati hasil bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dengan menggeser posisi cermin cekung sehingga didapat bayangan yang sejati. Kemudian, menghitung jarak benda dilambangkan dengan S dan jarak bayangan dilambangkan dengan S aksen dengan menggunakan mistar. Lalu, memberikan penerangan lampu senter kepada anggota 1 dan anggota 2 soal menghitung jarak benda dan jarak bayangan, serta mencatat hasil jarak benda dan jarak bayangan pada tabel percobaan. Prosedur pelaksanaan percobaan 2, yaitu menentukan jarak titik api pada cermin cembung. Yang pertama, yaitu menyiapkan tabel hasil percobaan. Yang kedua, menyiapkan cermin cembung dan lensa biconvex. Yang ketiga, memasang dan mengatur posisi objek, lensa biconvex cermin, dan tabir. Yang keempat, menyiapkan mistar dan lampu senter. Yang kelima, mengamati hasil bayangan yang dihasilkan lensa biconvex dengan menggeser posisi lensa biconvex dan tabir. Lalu mengamati bayangan hasil pantulan. Yang keenam, menghitung jarak S dan S aksen. Yang ketujuh, mencatat jarak S dan S aksen pada tabel percobaan. Prosedur pelaksanaan percobaan 3, yaitu menentukan jarak titik api pada lensa double convex. Yang pertama, yaitu menyiapkan lensa double convex, mistar, dan lampu senter. Yang kedua, yaitu memasang dan mengatur posisi objek, lensa double convex, dan tabir. Yang ketiga, menyiapkan tabel hasil percobaan. Yang keempat, mengamati hasil bayangan yang dihasilkan lensa biconvex dengan menggeser posisi lensa biconvex dan tabir, lalu mengamati bayangan hasil pantulan. Yang kelima, menghitung jarak S dan S aksen. Yang keenam, memberikan penerangan lampu senter kepada anggota 3. Yang ketujuh, mencatat jarak S dan S aksen pada tabel percobaan. Landasan teori. Cermin merupakan suatu alat yang mampu menentukan hampir semua cahaya yang datang. Jenis cermin yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar merupakan cermin yang memiliki permukaan datar dan rata sehingga dapat memantulkan cahaya. Cermin lengkung merupakan cermin yang permukaannya mengkilap di luar kurva cermin cembung dan di dalam kurva cermin cekung. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh permukaan, biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dimodifikasi. Lensa berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, yaitu 1/S plus 1/S 1 kuadrat sama dengan 1/F. Dan A itu adalah cermin, dan B itu lensa. Daya cermin atau lensa, catatan sejarah tidak menunjukkan
dengan jelas siapa yang pertama kali menemukan PI atau mencoba menghitung nilainya. Yang kita tahu adalah peradaban kuno tertentu atau Babilonia, Mesir, Yunani, dan Cina berusaha memperkirakan PI dengan berbagai cara. D sama dengan 1/F M. Terangan. D sama dengan daya lensa atau cermin dalam kurung M. F sama dengan fokus lensa atau cermin dalam kurung cm. S sama dengan jarak objek ke lensa atau cermin dalam kurung cm. S jarak bayangan ke lensa atau cermin dalam kurung cm. Dan selanjutnya toleransi fokus ke lensa atau cermin yaitu cm. Toleransi jarak objek yaitu cm. Untuk simbolnya bisa dilihat sendiri. Toleransi jarak bayangan yaitu cm. KR atau kesalahan relatif yaitu persen, dan K itu ketelitian dalam kurung persen. Hipotesis. Dari praktikum percobaan 5 jarak titik api dan pada cermin dan lensa sferis yang telah dilakukan dapat diambil dugaan sementara sebagai berikut. Yang pertama, pada cermin cekung memiliki jarak objek atau S dan jarak bayangan yang sama. Yang kedua, semakin besar jarak benda dan jarak bayangan, maka semakin besar jarak fokus. Selanjutnya, daya pada lensa atau cermin dipengaruhi oleh titik fokusnya. Nilai daya dari lensa lebih besar daripada nilai daya cermin. Proses perhitungan bisa dilihat sendiri dalam gambar, tidak usah saya jelaskan, itu sangat jelas, sudah terperinci dan insya Allah sudah benar jawabannya. Ini adalah lanjutan dari analisis perhitungan, bisa dilihat sendiri juga, insya Allah sudah benar, sudah terperinci dalam perhitungannya. Monggo bisa disimak dulu. Selanjutnya yakni analisis hasil. Dibuktikan pada percobaan 1, 2, dan 3 diperoleh data bahwa pada cermin cekung daya fokusnya yakni 9,00900 dioptri, sedangkan pada lensa cembung double convex yakni 30,68181 dioptri. Karena daya atau kekuatan lensa berfungsi sebagai kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar yang datang sejajar dengan nilai lensa, kebalikan dari fokusnya. Dioptri merupakan kekuatan lensa yang memiliki jarak 1 meter. Maka hipotesis tersebut dinyatakan benar. Pertama, yakni menentukan jarak benda S dan jarak bayangan X aksen pada percobaan jarak titik api. Semakin besar jarak benda S dan jarak benda X aksen, maka semakin besar jarak fokusnya. Dengan rumus, cermin cekung didapatkan jarak benda S yakni 22,2 cm, jarak benda X aksen yakni 22,2 cm, dan titik fokus F yakni 0,11 meter. 2. Menginterpretasikan sinar istimewa pada cermin. Lensa bersifat mengumpulkan cahaya, cermin memantulkan cahaya. Sifat cermin datar yakni maya dan tegak. Sifat cermin cekung yakni nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat cermin cembung yakni maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung dan lensa bikonveks mendapatkan jarak benda S yakni 62,5 cm, jarak bayangan S aksen yakni 42,5 cm, dan titik fokus F yakni 0,252 meter. Yang ketiga, menentukan jarak titik api pada cermin sferis dan lensa sferis. Lensa cembung double biconvex didapatkan jarak benda S yakni 5,5 cm, jarak bayangan X aksen yakni 5,5 cm, dan titik fokus 0,032 meter. Nilai daya lensa lebih besar daripada nilai daya cermin.
Selanjutnya yakni kesimpulan. Dari praktikum percobaan 5 jarak titik api pada cermin dan lensa sferis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, jarak benda dan jarak bayangan semakin besar akan mempengaruhi titik fokusnya yang akan semakin besar pula. Yang kedua, jenis cermin atau lensa yang mempengaruhi nilai daya dioptrinya, nilai daya lebih besar daripada nilai cermin. Yang ketiga, jarak titik api atau titik fokus pada cermin cembung lebih besar daripada cermin cekung. Yang keempat, titik fokus mempengaruhi daya cermin atau lensa. Semakin besar titik fokus, semakin rendah daya cermin atau lensa. Sekian percobaan praktikum dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian atau materi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kami dari kelompok 17 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.